jam paling lama hitungan hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam bagi kehidupan aspek politik. Aspek politik tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemampuan bangsa Indonesia. Dengan dilaksanakannya nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Berikut adalah contoh pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat. Pengaruh positif: berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat, munculnya berbagai partai politik, transparansi politik berbangsa dan bernegara, kontrol politik bagi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya. Saya akan menjelaskan peran aspek ekonomi dalam dampak positif. Produksi. Dalam bidang produksi, iptek membantu manusia untuk terus berinovasi dalam memperbaiki kebutuhan individu yang terus berkembang dan bervariasi. Dengan adanya iptek, manusia mampu menciptakan berbagai macam mesin yang mendukung produksi barang untuk kebutuhan manusia. Mesin yang diciptakan mampu memproduksi lebih banyak, lebih cepat, lebih presisi, dan mudah. Dan contoh iptek lainnya yang baik kehidupan masyarakat yaitu ada ekonomi. Pengaruh positifnya yaitu makin meningkatkan investasi asing atau menanam modal asing di negara kita. Kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Dan yang ketiga yaitu sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan dunia lainnya. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa yang lain yang telah maju untuk kemajuan dan sejahtera kita. Contohnya yaitu masyarakat mengerti isu dan peristiwa yang terjadi di dunia, mempermudah mempelajari budaya asing dan mempelajari juga bahasa asing yang bermanfaat demi keuntungan pribadi. Yang ketiga yaitu mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. Keempat, kegiatan mempelajari dan berkembang kebudayaan dengan orang asing, dan terakhir membantu sosialisasi pemenuhan hak asasi manusia. Yang terakhir adalah kesehatan. Hadirnya teknologi digital yang memberikan pengaruh besar dalam bidang kesehatan. Selain teknologi digital, ada juga teknologi fisik dan teknologi biologis yang terus berkembang mengikuti zaman. Sebelum hadirnya teknologi digital, pasien yang sakit harus mendatangi layanan kesehatan untuk berobat. Akan tetapi, hadirnya teknologi telah mengubah hal tersebut, di mana saat ini layanan kesehatanlah yang mendatangi pasien. Hal ini ditetapkan dengan banyaknya aplikasi layanan kesehatan di smartphone yang memberikan kemudahan bagi pasien. Contohnya, memudahkan akses layanan kesehatan, mempersingkat waktu tunggu pasien. Teknologi di bidang kesehatan dapat membantu diagnosa dokter, penyimpanan data pasien lebih mudah dan aman, mencegah penularan penyakit. Kelompok kami menyiapkan contoh iptek NKRI dalam bentuk video, bisa kalian lihat. Kok bisa? Iya, bisa. Trading. Gojek.
Terlihat jelas bahwa perbedaannya hulu dan hilangan. Mulai motor gue gak boleh. Itu nyanyi kita ada Itu video dari kelompok kami. Jika ingin bertanya silakan keluarkan pertanyaan kalian. Saya di Cynthia Permatasari dari kelompok 3 ini bertanya, apa manfaat dampak positif iptek dalam bidang informasi dan komunikasi? Manfaat dampak positif iptek dalam bidang informasi dan komunikasi. Ayo ada yang mau bertanya lagi guys? Satu bentar. Sabar. Kelompok 1, Kelompok itu 2. bila apa yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, apa yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka Indonesia bisa mengikuti perkembangan iptek. tadi ayo Pengaruh negatifnya nanti ada yang beda alur roti Pengaruh positif bagi Oke. ada lagi. Apabila kemajuan iptek tidak dimanfaatkan secara bertanggung jawab dalam aspek apabila kemajuan iptek tidak dimanfaatkan secara bertanggung jawab di pertahanan pelan kita maju apa Dua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila kelompok 2. Pertanyaannya kan tadi, apa yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari jika Indonesia tidak mengikuti perkembangan iptek? Jika Indonesia tidak mengikuti perkembangan iptek, Indonesia akan lebih tertinggal dari negara-negara maju di dunia. Iptek dapat dikatakan sebagai cerminan kualitas sumber daya manusia. Itu jawaban dari kelompok kami. harus di kepalanya.
Ringan kepalanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang apa manfaat dampak positif dalam bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan banyak aplikasi membantu agar kita dapat melaksanakan aktivitas tepat waktu. Contoh lainnya, dalam kehidupan sehari-hari adalah pembayaran tagihan bulanan dapat dilakukan secara otomatis dan periodik dengan e-banking sehingga tidak terlambat dan tidak terkena denda. Tema dari kelompok 1. Dampak positif untuk anak-anak dalam bidang kehidupan sehari-hari itu bisa menjadi motivasi untuk dunia pendidikan semakin berkembang. Sistem administrasi pendidikan juga belajar online dan munculnya metode pembelajaran baru seperti kayak ruang guru dari yang pembelajaran online tersebut, perpustakaan online dan berbagai hasil penelitian yang ada di internet. Terima kasih. Masuk ibu ya, lebih tepatnya bisa mengenal dunia lebih luas lagi sih ya. Itu di bidang pendidikan Indonesia ya. Ada lagi mungkin yang ditambahkan dalam bidang pendidikan yang berasa ketika kita ini ya 2 tahun COVID ya, kita dulu sebelum ada COVID handphone itu kan dilarang kalau di sekolah juga buka handphone gitu ya. Tapi semenjak COVID malah kita diharuskan belajar menggunakan handphone gitu ya. Terus kita tidak mengenal jubir gitu ya, Google Form, Google Form dan lain-lain ya. Itu ya. Kalau tangan kan handphone ya, gitu. Terusnya dan lain-lain. Nah, dengan adanya COVID itu kita pun sudah mulai beralih. Ujian sekarang sudah tidak menggunakan kertas lagi, tapi sudah menggunakan media, teknologi gitu ya. Nah ini yang berasa sekali. Nah sekarang tinggal kembali kepada kalian, kalian nyaman kepada kertas atau nyaman kepada sistem digital ini gitu ya. Tapi mau tidak mau kita sudah memutuskan untuk menggunakan CCTV ya, teknologi gitu ya. Sehingga harus kita pun harus berkembang, kita pun harus bisa menyesuaikan dari perpindahan cara ujian ya. Terus ada lagi dengan pendidikan, apalagi kira-kira di bidang pendidikan dan teknologi itu positifnya, kalau negatifnya gimana? Tadi udah ada yang bertanya belum? Sebenarnya kalau yang negatif itu dari pihak Oh gitu, jadi ini positif semua. Oh tadi gitu kesepakatannya sih. Ya silakan, ada yang positif lagi? Sudah cukup? Mungkin ada pertanyaan atau pertanyaan lagi? Silakan. Saya menjawab pertanyaan dari Bapak Rehan. Apa yang terjadi apabila kemajuan iptek tidak dimanfaatkan secara tanggung jawab, keamanan dan pertahanan? Dikhawatirkannya akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung. Bisa dijelaskan enggak seperti apa pihak yang bertanggung jawab? Jadi kan contohnya gitu kan, keamanan itu hal yang mutlak harus kita lindungi karena untuk keamanan bangsa kita ya. Karena kita dapat dapat kasus bahwa kita presiden nggak tahu waktu zaman era siapa ya, Jokowi kalau nggak salah ya, itu katanya sedang rapat disadap ya, bisa disadap oleh negara lain. Nah, itu mengerikan sekali, apalagi itu yang berbicara, yang disadap itu adalah pimpinan kita. Itu artinya pertahanan dan keamanan negara kita masih belum kokoh, bisa sampai ada yang bocor, ya kan? Tolong dijelaskan seperti yang tadi diberikan jawabannya oleh kelompok berapa tadi itu, kelompok 5 ya, seperti apa? Yang tadi yang jawaban itu dijelaskan. Seperti itu jadi Misalnya kayak yang saya miliki atau yang saya terpilih saya sendiri, yaitu berita hoax yang di sosial media. Sekarang tuh wartawan tuh nggak semuanya jujur, ada yang membuat berita yang sesuai dengan faktanya. Nah terus yang kedua yang penyadapan saya setuju dengan opini yang Wimas.
menurut saya juga penyadapan itu belum terjadi juga dalam keuangan, tapi dalam teknologi itu juga bisa disadap. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan teknologi sebesar itu. Kelompok lain mungkin ada yang berbeda pendapat? Beda. Apa sih? Sudah? Setuju berarti pendapat kelompok 5? Ya. Silakan, sudah selesai? Oke. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.